Halo, balik lagi dengan gua Yaya dan di video kali ini gua mau ngebahas tentang Bandung lagi. Bukan tempat wisata, bukan taman dan bukan mall-mallnya. Di sini gua bakal ngebahas tentang kampus. Ya, sebelumnya gua ada buat video tentang alasan kenapa gua suka kuliah di Bandung dan rekomendasi-rekomendasi kampus untuk kalian kuliah menurut keahlian kalian. Untuk video yang udah pernah gue buat, kalian bisa lihat di description bawah atau klik aja langsung di link atas. Kali ini gue mau ngebahas tentang kampus lagi, tapi dari sisi yang berbeda. Di sini gue mau ngebahas tentang hal-hal mistis yang terjadi di kampus yang ada di Bandung. Di sini gua ada merangkum beberapa kisah tentang cerita-cerita hantu yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa di berbagai kampus di Bandung, yang bahkan diantaranya ngebuat mahasiswa gak berani sampai larut malam berada di kampusnya. Seperti yang kalian tahu, memang ada beberapa organisasi mahasiswa yang kegiatan yang mereka lakukan di kampus itu sampai larut malam, bahkan sampai bermalam. Mungkin disinilah hal-hal mistis yang mulai mereka rasakan. Kita masuk ke kampus yang pertama adalah ITB. Kampus yang cukup terkenal di Bandung ini juga sangat terkenal dengan kisah seremnya. Kampus yang terletak di tengah kota Bandung ini kalau malam juga membawa suasana yang cukup horor bagi gua pribadi. Termasuk salah satunya di ruas Jalan Taman Sari yang ada di sekitar kampus ITB. Nggak hanya karena jalan yang sempit dan ditumbuhi oleh pohon rimbun, tapi juga lumayan gelap menurut gua. Konon lampu-lampu yang ada di Taman Sari ini selalu saja pecah tanpa ada sebab yang masuk akal. Sudah banyak pengendara motor atau mahasiswa ITB yang diganggu oleh sesosok kuntilanak terbang. Gak cuman itu aja yang buat kawasan Taman Sari ini angker, jalan itu juga sangat terkenal dengan begalnya. Kalian bayangin aja, udah serem ketemu kuntilanak, ditambah lagi harus ketemu sama begal. Mungkin alasan jalan yang sunyi, sepi, dan gelap ini dijadikan oleh begal tempat untuk melancarkan aksi-aksinya. Makanya gak sedikit mahasiswa-mahasiswa ITB yang hendak pulang ke kos mereka berusaha menghindari ruas jalan Taman Sari demi keamanan mereka. Bukan hanya di sekitaran ITB, tetapi di dalam kampus ITB juga nggak kalah serem. Salah satunya adalah ruang lab mesin yang konon katanya kalau malam mesinnya sering hidup sendiri. Pada saat dicek oleh security sana, ternyata nggak ada orang sama sekali. Selain itu juga ada yang namanya gedung PAU atau Pusat Antar Universitas. Gedung ini juga terkenal sangat menyeramkan di lingkungan ITB. Konon katanya tempat ini pernah dijadikan lokasi untuk bunuh diri dan arwah tersebut sampai sekarang masih bergentayangan. Beberapa orang juga sering melihat penampakan yang ada di puncak gedung PAU. Mungkin menurut gua ini hal yang wajar kalau memang ITB ini lumayan serem karena kampusnya itu memang sudah agak lama banget, sudah ada dari zaman Belanda, sudah banyak hal-hal kejadian-kejadian yang mengerikan terjadi di sekitaran kampus ini. Oke, mungkin kita lanjut aja ke kampus yang kedua yang ada di Bandung, yaitu Unpad. Konon katanya pada tahun 1999 ada seseorang mahasiswi yang melompat dari gedung paling atas asrama wanita sampai ke lantai dasar dan meninggal di tempat. Beberapa tahun kemudian mahasiswa yang tinggal di sana melihat sesosok perempuan yang melompat-lompat di sekitaran asrama perempuan. Penghuni asrama menduga bahwa perempuan yang melompat-lompat tersebut adalah korban bunuh diri yang terjadi di tahun 1999. Oke, langsung aja kita masuk ke kampus ketiga yang ada di Bandung yang cukup terkenal dengan kisah mistisnya, yaitu kampus Unikom. Di kampus teman gue ini juga terkenal banget dengan kisah kuntilanak merahnya
yang sering menampakkan diri di gedung lama Unicom. Jadi gua udah ada cerita singkat dari teman gua ini yang udah gua simpan depan gua dan akan gua bacain ke kalian semua. Jadi waktu habis maghrib dia ceritanya mau latihan perkusi untuk tampil di acara kampus lain. Ruangan latihannya itu di ruangan UKM Kesenian di lantai 5 gedung Unicom. Jadi ruangannya itu ada di lantai 5. Awalnya sih teman gue ini merasa sudah ada yang gak beres. Soalnya suasana itu udah mulai gelap banget dan gak sesunyi biasanya. Tapi teman gue ini berusaha untuk tetap santai dan terus melanjutkan perjalanannya ke lantai 5. Temen gue ini mulai merasa ada yang ngikutin dia dari tadi. Di lantai terakhir sebelum ke lantai 5, berarti sekarang dia ada di lantai keempat. Dia nyoba untuk beranikan diri noleh ke belakang. Dan ternyata bener aja, ada sesosok perempuan tinggi berbaju putih melayang di belakang dia. Kuntilanak. Saking gedenya, sosok kuntilanak ini menutupi seluruh tangga yang umumnya bisa dilalui oleh 2 orang. Tepat sebelum kuntilanak itu melayang deketin dia, temen gua itu langsung lari dan teriak ke ruangan latihan. Yang sontak ngebuat temen-temennya yang udah ada di ruang latihan jadi kebingungan. Temen gue masih bersyukur karena untung aja pada saat dia nyampe di lantai 5 latihannya itu jadi. Lu bayangin aja jadi dia tiba-tiba udah capek-capek ke lantai 5 ketemu kuntilanak, naik dan gak ada orang latihan sama sekali. Gue yakin temen gue bakal bermalam di lantai 5 itu dan gak berani turun. Oke, menurut gue lumayan serem banget sih kuntilanak merah yang ada di Unicom ini. Karena gue juga sebenarnya lulusan dari sini dan ya memang cerita kuntilanak merah ini sering gue dengar dan bisa dibuktikan sendiri buat kalian yang gak percaya. Oke, lanjut lagi ke kampus yang keempat, yaitu Unpar. Di dekat fakultas hukum, tepatnya di pohon PKH, konon ada hantu perempuan yang menjaga di pohon itu. Menurut mahasiswa Unpar, hantu ini katanya sering banget menampakkan diri kepada mahasiswa yang nongkrong sampai larut malam. Bahkan ada cerita yang terkenal banget di kalangan mahasiswa Unpar tentang mahasiswa baru yang ada di fakultas hukum ngerjain tugas sampai larut malam. Dan tepat di bawah pohon PKH, mahasiswa itu dilempar batu kerikil dari atas pohon. Yang udah pasti di atas pohon itu nggak ada orang iseng yang sengaja naik untuk ngerjain orang ini. Begitu dia lihat ke atas, dari atas pohon itu menjulur sepasang kaki putih pucat yang bergerak-gerak. Dan ketika makin dilihat lagi ke atas, sesosok perempuan berbaju merah duduk di atas pohon itu. Katanya sesosok perempuan tersebut duduk di atas pohon sambil bersenandung serta memainkan rambutnya, dan sesosok wanita itu melihat ke arah mahasiswa itu. Kulit wajahnya putih pucat dan melotot sambil tersenyum. Kemudian selama beberapa detik terdengar suara cekikikan dari sesosok kuntilanak tersebut. Gua gak kebayang sekarang apa yang ada di pikirannya mahasiswa ini yang ngalamin langsung kejadian kayak gini. Gua gak tahu dia masih di kampus ini atau langsung pindah kampus atau gak tahu lah gua, pokoknya intinya bayangin lu yang ada di posisi mahasiswa ini. Gak kuat. Oke, kita masuk aja langsung ke kampus nomor 5, yaitu Unisba. Menurut warga sekitar, kampus Unisba ini dibangun di atas bekas pemakaman orang Belanda. Konon hantu yang sering bergentayangan di kampus nomor 1 Jalan Taman Sari ini adalah hantu Noni Belanda. Hantu Noni Belanda berwujud perempuan berambut pirang dan bermata biru dengan gaun seperti perempuan Belanda yang ada di zaman penjajahan dulu. Konon katanya Noni Belanda ini sering menampakkan diri pada malam hari. Sejumlah mahasiswa yang sering menginap di kampus pernah menjumpai hantu Noni Belanda di toilet bawah Masjid Unisba. Noni Belanda ini juga muncul di gedung lantai 3 Unisba. Menurut gua memang gak heran kalau ada beberapa sosok yang bergentayangan di kampus Unisba, karena memang pada zamannya dulu ini adalah, kata warga sekitar ya, itu adalah bekas kuburan Belanda.
yang dimana mahasiswa sudah ngelihat penampakan Oni Belanda di sekitaran tersebut. Oke, kita lanjut aja, mungkin masuk ke kampus terakhir yang ada di Bandung, yaitu kampus UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, yang ada di Setiabudi. Di Villa Isola Universitas Pendidikan Indonesia merupakan bangunan tua peninggalan pengusaha kaya turunan Jawa Belanda yang bernama Berti. Di luar gedung dikelilingi oleh taman dan pepohonan besar. Taman itu sering dijadikan tempat perkumpulan oleh mahasiswa UPI. Dari sekedar duduk hingga ngobrolin organisasi. Tapi itu semua hanya terjadi pada pagi hari. Jangan harap ada yang berani nongkrong tengah malam di tempat tersebut, karena gedung Isola dan taman di sekelilingnya seolah memancarkan aura mistis. Pada malam-malam tertentu, mahasiswa di sana sering mendengarkan suara melodi piano yang cukup seram dari dalam gedung. Penampakan wanita yang mati bunuh diri juga sudah menjadi urban legend yang ada di gedung ini. Enggak hanya itu, penampakan hantu bule yang sedang berdansa juga sudah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa UPI. Konon katanya, penampakan bule tersebut adalah Dominic Willem Berti, yaitu sang pemilik Villa Isola ini. Selain itu, sering juga terdengar jeritan tangisan sesosok perempuan yang bernama Anna. Dia adalah salah satu anak perempuan dari Berti. Oke guys, itu adalah beberapa cerita mistis yang menurut gua lumayan serem yang ada di kampus Bandung. Gimana guys? Apakah salah satu kampus yang gua ceritain tadi ada kampus kalian? Buat kalian yang merasa cerita yang gue bawa ini kurang lengkap dan masih banyak cerita-cerita mistis yang belum gue sampaikan, silahkan tulis di komentar bawah. Akan gue buat video part-part selanjutnya tentang kisah mistis yang ada di kampus Bandung ini juga. Buat kalian yang merasa kampusnya belum masuk di video kali ini, silahkan juga tulis di komentar bawah dan ceritakan pengalaman-pengalaman mistis yang pernah kalian rasakan di kampus kalian. Mungkin segitu aja dari gua. Sekian, gua Yaya. Sampai ketemu di video-video gua selanjutnya. Bye-bye.